Shin Tae-yong coret Marcelino Ferdinand dan Sain Patinama demi Miss Hilges serta Eliano Reijenders di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong coret Marcelino Ferdinand dan Sain Patinama demi memberi tempat kepada dua pemain anyar, Miss Hilges serta Eliano Reijenders di Timnas Indonesia. Indikasi itu muncul setelah Miss Hilges dan Eliano Reijenders resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024 malam WIB. Usai mendapatkan paspor Indonesia, Miss Hilges dan Eliano Reijenders langsung menjalani sesi photoshoot menggunakan jersey Timnas Indonesia. Miss Hilges menggunakan nomor punggung 20, sedangkan Eliano Reijenders mengenakan nomor 7. Nomor 20 di skuad Timnas Indonesia saat ini dikenakan Sain Patinama, sedangkan nomor 7 digunakan Marcelino Ferdinand. Sain Patinama pelan-pelan mulai tergerus di skuad Timnas Indonesia. Terakhir kali Sain Patinama bermain sebagai starter saat Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia medio Juni tahun 2024. Setelah Kelvin Verdong masuk, Sain Patinama gagal menjadi pemain inti Timnas Indonesia lagi. Setelah laga melawan Irak, Sain Patinama hanya bermain sekali dari 3 pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia, tepatnya saat menghadapi Arab Saudi. Saat itu, pemain KAS Open ini bermain 32 menit setelah menggantikan Witan Sulaiman. Sementara Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter sebanyak 3 kali dari 4 laga terkini yang dijalani Timnas Indonesia. Namun, seiring kehadiran Eliano Reijenders, Marcelino Ferdinand berpotensi terpental ke bangku cadangan. Disinyalir, Eliano Reijenders akan diperankan sebagai winger kanan atau kiri Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Dalam pola 3-4-3, pemain PEC Zwolle ini akan membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Meski begitu, ulasan di atas hanya sebatas catatan di atas kertas. Tak ada jaminan Miss Hilges dan Eliano Reijenders mengenakan nomor punggung 20 dan 7 sekaligus menggeser Sain Patinama dan Marcelino Ferdinand. Terlebih di level klub, nomor punggung yang digunakan Miss Hilges adalah 2, sementara Eliano Reijenders menggunakan nomor punggung 23 di PEC Zwolle. Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia lawan Bahrain dan China. Justin Hubner dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan China. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia menjalani laga tandang kontra China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga H9 jelang melawan Bahrain, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Padahal, Bahrain sudah mengumumkan skuad pendahuluan yang berisikan 29 pemain sejak pekan lalu. Sementara itu, pelatih Timnas China Branko Ivankovic telah mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia, tanggal 10 Oktober tahun 2024, dan Timnas Indonesia, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Apes bagi Shin Tae-yong, hingga H2 batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain, sejumlah pemain andalannya masih mengalami cedera.
tercatat ada dua pemain yang mengalami cedera, yakni Justin Hubner dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sama-sama cedera kelar membela timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Sandy Walsh sempat membagikan hasil MRI di stories Instagramnya yang eksklusif. Pesepak bola 29 tahun itu mengaku hasil MRI miliknya tak terlalu parah, tapi juga tidak ringan. Efek cedera yang dialami, Sandy Walsh absen dalam 3 laga terkini yang dijalani sang klub, KV Mechelen. Laman Transfermarkt juga mengonfirmasi mantan pemain KRC Genk ini mengalami cedera. Namun, belum diketahui kapan Sandy Walsh akan sembuh. Masalah pada kaki juga dialami Justin Hubner. Di storiesnya yang eksklusif, Justin Hubner menunjukkan menggunakan alat bantu pada kakinya. Absennya dua nama di atas dapat digantikan Shin Tae-yong oleh pemain lain. Eliano Reijenders bisa diperankan sebagai wingback kanan, area yang biasa diisi Sandy Walsh. Sementara itu, posisi Justin Hubner dapat diisi back FC Twente, Miss Hilges, yang siap menggila bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong ingin menetap di Indonesia. Berbagai pencapaian yang diraih oleh timnas Indonesia senior dalam beberapa tahun terakhir mulai mendapat sorotan, khususnya bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, Shin Tae-yong selaku juru taktik timnas senior Indonesia membuat jutaan rakyat Indonesia terkagum atas pencapaian yang diraihnya bersama timnas Indonesia sejauh ini. Saat ini, timnas Indonesia berhasil meraih 2 poin dari 2 laga awal yang dimainkan pada grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Tak heran berbagai kalangan pencinta sepak bola Indonesia berharap agar Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi untuk pertama kalinya. Dukungan hebat dari jutaan pencinta sepak bola Indonesia terhadap Shin Tae-yong membuat pelatih yang asal Korea Selatan tersebut terkesan. Dilansir dari wawancaranya pada media Korea Selatan, ISPlus, Shin Tae-yong mengutarakan bahwa jika Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, maka ia akan menetap di Indonesia. Mungkin saya akan hidup di Indonesia seumur hidup saya. Tinggal di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya. Bantah isu pemain titipan, Erick Thohir pada media Inggris. Marcelino Ferdinand tak akan mendapat perlakuan istimewa meski Oxford United dimiliki pengusaha asal Indonesia. Tidak ada nepotisme di Oxford United, yang ada hanyalah meritokrasi dalam menentukan siapa yang bermain. Itu yang ditegaskan Erick Thohir kepada media Inggris, Marcelino Ferdinand, yang bermain di klub miliknya. Erick Thohir bersama Anindya Bakri merupakan pemilik mayoritas Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris. Pada bursa transfer lalu, klub berjuluk The Us menggegerkan sepak bola Indonesia dengan merekrut Marcelino. Terdapat netizen Indonesia yang melabeli transfer tersebut sebagai pemain titipan atau jalur ordal. Tudingan tersebut ada benarnya, tetapi Erick Thohir memastikan Marcelino tak akan diperlakukan sebagai anak emas di Oxford. Sudah dibukakan jalur ke Liga Inggris, sekarang pemain 20 tahun itu harus berusaha sendiri memikat pelatih. 1,5 bulan sejak mencicipi divisi Championship, pelatih Des Buckingham tak pernah membawa Marcelino bertanding. Itu membuktikan tak ada intervensi Thohir maupun Bakri dalam pemilihan pemain di tim utama. Pelatih Oxford ingin memberi dia kesempatan, itu yang terpenting, ujar Erick kepada media Inggris, The Athletic. Jika dia mengundang banyak perhatian untuk Oxford, itu nilai tambahan. Oxford saat ini memiliki 253.000 pengikut di Instagram, dan Marcelino mencapai 4 juta. Jadi kita lihat apakah Marcelino bisa bertahan hidup di Oxford. Karena kami tidak memberi karpet merah atau pelayanan VIP, dia harus bertarung, tegas Erick.
Ketiadaan Marcelino dalam skuad Oxford di Liga Inggris membuktikan pemain jebolan Persebaya itu perlu waktu beradaptasi di negeri baru. Di Liga Belgia, ia hanya bermain 7 kali selama 1,5 musim, walaupun sempat setengah musim diganggu cedera. Menit main Marcelino pada musim ini semuanya dilakukan bersama timnas Indonesia. Ia bermain 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan depan, bakal ada 2 pertandingan lagi menghadapi Bahrain dan China. PSSI optimis timnas Indonesia curi poin di Bahrain dan Tiongkok. Jelang laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI meminta dukungan semua pihak agar timnas Indonesia dapat hasil positif. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting menghadapi tuan rumah Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan Tiongkok pada tanggal 15 Oktober. Curi poin menjadi target utama timnas Indonesia. Saya sangat berharap dukungan yang sudah diberikan maksimal dari semua pihak akan makin memperkuat timnas di 2 laga tandang yang sangat krusial melawan tim Bahrain dan Cina, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Kehadiran Miss Hilges dan Eliano Reijendas dalam skuad timnas Indonesia membawa angin segar, sehingga mantan Presiden Inter Milan itu optimis meraih hasil positif. Saya optimistis, Coach Sintayong akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran 2 pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, ujarnya. Eliano Reijendas saat ini bermain sebagai gelandang serang di klub Liga Belanda Eredivisie, PEC Zwolle. Ia merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reinger. Pemain berusia 23 tahun itu berdarah Indonesia karena sang ibu, Angelina Chaneleka Tompesi, bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Sementara Miss Hilges juga berusia 23 tahun memiliki darah Indonesia melalui sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Sulawesi Utara. Miss kini menjadi pemain belakang utama FC Twente yang pekan lalu sukses menahan 1-1 klub raksasa Liga Inggris, Manchester United, di ajang Europa League. Timnas Indonesia bakal lebih solid dengan pemain naturalisasi. Mantan pelatih timnas Jerman, Jurgen Klinsmann mengatakan timnas Indonesia bakal lebih solid dengan kedatangan pemain naturalisasi. Menurutnya, apa yang dilakukan PSSI dengan mendatangkan pemain keturunan bukan hal di luar kebiasaan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara di dunia juga melakukan naturalisasi pemain. Tujuannya jelas untuk membuat tim nasional semakin kuat dan bisa bersaing di level atas. Klinsmann tak asing dengan naturalisasi pemain. Ketika dia melatih timnas Amerika Serikat, banyak pemainnya yang memiliki kewarganegaraan ganda. Indonesia memiliki keuntungan yang sama dengan Amerika Serikat, karena ada beberapa pemain keturunan yang masih merumput di Eropa. Akan sangat menguntungkan jika sang pemain mau dinaturalisasi. Sejauh ini program yang dilakukan PSSI telah membuahkan hasil baik. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menahan imbang Arab Saudi serta Australia. Anda bisa mendapatkan pemain berkualitas jika pemainnya mau memilih Indonesia dan membela Indonesia sebagai negaranya, kata Jurgen Klinsmann. Anda memiliki pemain yang lebih solid dari tim-tim rival Anda seperti Australia dan Arab Saudi, maka ini bagus karena Anda ingin berhadapan dengan semua lawan Anda, imbuhnya. Di negara asal Klinsmann, Jerman, pemain dengan paspor ganda juga banyak. Hal yang biasa jika sang pemain memilih salah satu negara untuk dibela. Jerman pun ada banyak sekali pemain berpaspor ganda Turki dan Jerman. Beberapa membela Turki, beberapa membela Jerman, dan seterusnya. Tutur Klinsmann, jika ada pemain yang karena ikatan emosional keluarga memilih negara Anda Indonesia, semoga itu bisa memberikan tambahan kualitas jangka panjang bagi timnas Anda.